Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Suniati. Saya mengajar di SMK Model Patriot 4 Ciawi Gebang, Kuningan, Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 dengan materi siklus akuntansi perusahaan jasa tahap pencatatan di kelas 10 akuntansi dan keuangan lembaga. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Untuk memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita berdoa dulu. Silakan KM untuk memimpin doa. Sebelum kita melaksanakan praktek ilmu ini, langkah baiknya kita berdoa dimulai. Udah selesai. Silahkan di bawah meja ada sampah, ya, atau apa, kalau ada sampah dibuang ke tempat sampah. Ya. Dirapikan meja, kursi, ya, pakaian bisa dirapikan. Sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Jangan malas untuk belajar. Karena ilmu adalah harta. Ilmu itu adalah harta yang bisa dibawa kemanapun tanpa membebani kita. Gampang kan bawa ilmu? Iya, enteng bawa ilmunya. Iya, jadi jangan malas untuk belajar. Iya. Sekarang ice breaking dulu ya. Iya sih. Konsentrasi. Konsentrasi. Kalau tidak konsentrasi, bau Tarasi. Siap ya? Siap. Putar, 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 stop. Putar, 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 stop. Putar, 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 pegang hidung. Sekali lagi ya. Iya. Putar, 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 stop. Putar, 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 stop. Putar, 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 pegang dagu. Oh iya, berarti sudah konsentrasi. Minggu kemarin Ibu membahas apa? Mengenai apa? Oh iya, mengenai mekanisme debit kredit. Ada yang mau menjelaskan mekanisme debit kredit? Siapa? Iya. Yang pertama ada harta. Harta bertambah di debit, berkurang di kredit. Selanjutnya ada utang. Utang bertambah di kredit, berkurang di debit. Terus modal. Modal bertambah di kredit, berkurang di debit. Pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Dan beban bertambah di debit, berkurang di kredit. Oh iya, terima kasih. Tepuk tangan dong.
Sekarang ada yang bisa mendemonstrasikan? Ya, silakan. Untuk mendemonstrasikan debit kredit, kita bisa menggunakan satu tangan dibantu oleh jari seperti ini. Jari jempol adalah harta, jari kelingking adalah beban. Jari yang berdiri ini bertambah di debit, berkurang di kredit. Jari yang duduk ini adalah utang, modal, pendapatan. Jari ini sebaliknya dari jari yang berdiri, yaitu bertambah di kredit, berkurang di debit. Oh iya, tepuk tangan dong. Alhamdulillah, berarti minggu kemarin mengenai mekanisme debit kredit sudah memahami ya. Sekarang yang materi yang akan Ibu sampaikan untuk pembelajaran ini adalah siklus akuntansi perusahaan jasa tahap pencatatan atau jurnal umum. Iya. Sekarang pertanyaan dulu pemantik ya mengenai jurnal umum. Ada yang pernah mendengar nggak tentang jurnal umum? Belum. Ada yang sudah? Ah iya. Apa jurnal umum? Jurnal umum itu digunakan untuk mencatat buku transaksi. Ada kolom debit kreditnya. Oh, ada kolom debit kreditnya, yaitu jurnal umum. Sekarang capaian pembelajaran jurnal umum. Bisa dilihat di sini. Ya, capaian pembelajarannya itu adalah pada akhir fase E, peserta didik mampu menjelaskan siklus akuntansi perusahaan jasa, dagang, manufaktur, baik secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer akuntansi. Ini capaian pembelajarannya. Yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah peserta didik mampu mengidentifikasi transaksi secara benar. Yang kedua adalah peserta didik mampu membuat bentuk jurnal umum secara baik. Yang ketiga adalah peserta didik mampu membuat langkah-langkah jurnal umum secara benar. Dan yang keempat adalah peserta didik mampu menganalisis transaksi ke dalam jurnal umum. Itu adalah tujuan dari pembelajaran. Ya. Pembelajaran yang akan sekarang adalah mengenai model pembelajaran problem-based learning. Adalah yang berbasis masalah. Jadi nanti Ibu akan memberikan studi kasus. Jadi kita selesaikan bersama-sama. Ya, itu adalah model pembelajaran untuk pembelajaran hari ini. Selanjutnya adalah teknik penilaian. Teknik penilaian ada tiga. Teknik penilaian ada tiga. Yang pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan dilihat dari hasil post-test pengetahuan. Yang kedua adalah keterampilan. Keterampilan dilihat pada saat berdiskusi. Dan yang ketiga adalah sikap. Sikap dilihat dari observasi atau pada saat pembelajaran. Ya itu aja. Jadi ada tiga teknik penilaian. Sekarang ke materi. Materinya adalah siklus akuntansi perusahaan jasa. Iya, atau tahap pencatatan. Yang pertama adalah pencatatan dokumen transaksi ke dalam jurnal umum. Ya, ke-1 dokumen transaksi. Di sini bukti transaksi adalah dokumen yang menjadi bukti bahwa sebuah transaksi telah dilaksanakan. Langkah pertama di dalam siklus akuntansi yaitu mengidentifikasikan transaksi sehingga dapat dicatat dengan benar. Transaksi yang dicatat yaitu transaksi yang berdampak kepada posisi keuangan yang dimasukkan ke dalam jurnal yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ya. Transaksi perusahaan yang dicatat itu harus mempunyai bukti transaksi. Ada yang tahu bukti transaksi ada berapa sih? Ada berapa bukti transaksi? Iya, ada 2. Bukti transaksi apa aja?
Dan bukti transaksi? Oh iya, coba kita lihat betul nggak bukti transaksi ada 2, coba dilihat. Oh iya betul, bukti transaksi intern. Iya, bukti transaksi intern contohnya adalah bukti kas masuk, bukti kas keluar. Coba dilihat lagi yang selanjutnya adalah betul, bukti transaksi ekstern. Bukti transaksi ekstern ada kwitansi, faktur, nota debit, nota kredit, nota kontan, dan cek. Ya, itu adalah bukti transaksi intern dan ekstern. Selanjutnya adalah yang kedua, jurnal umum. Apa sih jurnal umum? Jurnal umum adalah formulir khusus berupa pendebitan dan perkreditan yang digunakan untuk mencatat bukti transaksi dari berbagai aktivitas keuangan secara kronologis beserta penjelasannya. Itu jurnal umum. Sekarang jurnal. Ya, fungsi jurnal. Fungsi jurnal ada fungsi pencatatan semua transaksi yang terjadi berdasarkan bukti dokumen yang ada harus dicatat. Selanjutnya ada fungsi historis. Transaksi yang terjadi harus dicatat sesuai urutan waktu kronologis. Yang selanjutnya adalah ada fungsi analisa. Hasil analisa dari bukti transaksi hingga jelas letak debit atau kredit, perkiraan beserta jumlahnya. Yang selanjutnya adalah fungsi instruktif. Perintah untuk melakukan posting atau memindahkan debit atau kredit ke dalam buku besar. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah fungsi informatif. Jurnal dapat memberikan informasi atau pemberitahuan mengenai transaksi yang terjadi. Ini adalah fungsi jurnal. Ada yang tahu bentuk jurnal tuh ada apa aja sih? Seperti apa sih bentuk jurnal? Ya, ada yang tahu? Bentuk jurnal ada apa? Ada kolom apa? Oh iya, coba dilihat betul enggak ya? Bentuk jurnal ada kolom debit dan kreditnya, coba dilihat. Oh iya, betul. Bentuk jurnal yang digunakan oleh perusahaan adalah sebagai berikut. Betul, ada kolom debit dan kreditnya ya. Nomor berapa? Nomor 6 dan 7. Ini adalah bentuk jurnal umum. Sekarang langkah-langkahnya. Langkah-langkah apa aja sih langkah-langkah dalam membuat jurnal umum? Iya, yang pertama langkah-langkah catatlah tanggal transaksi pada kolom tanggal sesuai dengan yang tercantum pada bukti transaksi. Penulisan tahun dan bulan hanya cukup 1 kali. Dan yang terakhir, langkah yang terakhir adalah yang kelima, isilah kolom debit dan kolom kredit sesuai dengan nilai transaksinya. Sekarang Ibu akan menayangkan video, silahkan simak videonya ya. Kemarin sore, pada saat Ibu pulang dari sekolah, Ibu bertemu dengan pemilik butik dekat sekolah. Beliau namanya Ibu Ina, butiknya baru berdiri 1 bulan yang lalu. Butiknya sangat rapi dan cantik, dan banyak pakaian yang bagus-bagus di sana. Ada gaun, kebaya, dan baju-baju yang indah. Di butiknya sudah banyak pengunjung yang datang. Para pengunjung ada yang membeli baju, ada yang membeli kebaya, ada juga yang membeli gaun. Dalam transaksinya, Bu Ina menggunakan dokumen transaksi seperti kwitansi, nota kontan, dan faktur-faktur. Tetapi Bu Ina tidak melaksanakan pencatatan. Bukti-bukti transaksi hanya disimpan saja. Kalau udah berapa menit? Akhirnya Bu Ina pusing sendiri karena beliau tidak mencatat bukti transaksi. Menurut kalian, apa yang salah dengan kejadian tersebut? Iya, setelah menyaksikan tayangan video ini, ada masalah apa sih di video yang barusan kita saksikan? Ada masalah apa? Iya. Ibu Lina pusing karena dokumen transaksinya. Assalamualaikum. Oh, Ibu Lina pusing karena dokumen transaksinya tidak dicatat. Iya. Ada lagi? Ya? Ya, ada. Ibu Lina pusing karena
dokumen transaksinya tidak dicatat, yaitu sekarang silakan itu hanya video itu hanya ilustrasi atau gambaran bagaimana seorang ibu mempunyai perusahaan tapi dia pusing. Pusingnya karena apa? Karena tidak melakukan pencatatan dengan dokumen transaksinya, yaitu sekarang fokus dan konsentrasi yang akan ibu tanyakan. Seandainya di sekitar kalian ada tetangga yang mempunyai usaha jahit tapi tidak melakukan pencatatan dengan dokumen transaksinya, dianya pusing. Ya, apa yang akan kalian lakukan sebagai jurusan akuntansi dan keuangan lembaga? Silakan berdiskusikan di duduk berkelompok. Silakan. Ya, silakan kalian diskusikan apa sih yang akan kalian lakukan seandainya kalian sebagai jurusan akuntansi dan keuangan lembaga melihat di sekitar kalian tetangga kalian lagi pusing, dia punya usaha menjahit tapi tidak melakukan pencatatan dengan dokumen transaksinya. Silakan didiskusikan apa yang akan kalian lakukan. Apa yang akan kalian lakukan? Ya, sekarang apa sih yang akan kalian lakukan seandainya di sekitar kalian punya tetangga yang mempunyai usaha jahit tetapi tidak melakukan pencatatan dengan dokumen transaksinya? Apa yang akan kalian lakukan? Ada yang mau menjawab? Silakan, kelompok mana? Oh iya. Setelah berdiskusi dengan yang akan saya lakukan, yang pertama saya akan mengidentifikasi dokumen transaksi seperti kwitansi, faktur, dan nota kontak ke dalam kelompok kontak, hutang atau hutang. Ya, jadi ada lagi? Oh iya. Yang kedua, saya akan melakukan pencatatan data transaksi ke dalam dokumen tersebut. Iya, tepuk tangan dong. Iya, jadi itu ya. Jadi yang pertama betul, menganalisis dulu, mengidentifikasikan dulu bukti-bukti transaksi, baru nanti melakukan pencatatan. Iya. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD, silakan kalian berdiskusi, dikerjakan, ya di laptop ya yang udah ini ya, udah di laptop silakan dikerjakan, nanti dipresentasikan ke depan. Ya. Nulis di LKPD doang apa? Ya Allah. Ya Allah, eta ayat. Ya Allah. Bisa di-scroll. Ya, silakan dibuatnya, dikerjakannya di laptop. Silakan didiskusikan. Ya, langsung di laptop dikerjakan. Silakan. Langsung di laptop dikerjakan. Ya, silakan di laptop bacakan dulu soalnya, gimana soalnya? Ya. Jadi, pada tanggal 1 Maret, ini menyetorkan uang 35 juta rupiah sebagai modal awal dari pengembang atas nama asli Thailand. Transaksi tersebut dibuktikan lewat DJ nomor 001. Ya, silakan dibuat. Ya, ayo silakan dibuat. Ya, silakan. Silakan. Di ini dulu nama itu ya. Silakan. Jadi yang pertama, nama perusahaan. Silakan langsung di ini aja di sini, dibuat di sini. Ayo, silakan di bawah laptopnya. Siapa yang silakan. Bareng-bareng ya diskusi. Ya, yang pertama bacakan dulu gimana soalnya gimana?
Soalnya gimana? Seperti apa soalnya? Di buku soalnya? Seperti apa soalnya? Transaksi transaksi tersebut adalah 1 Maret 2019, Astuti menyetorkan 35 juta rupiah sebagai modal awal di rekening bank atas nama Astuti Taylor. Iya. Sekarang apa dulu sih yang mau di sini? Yang pertama apa dulu yang dibuatnya apa dulu? Ininya dulu. Apa dulu? Nama Oh iya, nama perusahaan. Udah di ini nama perusahaan. Oh iya, keren. Nama perusahaannya sudah. Ya silakan. Iya. bulan Maret 2019. Bagus ya. Nama perusahaan. Iya. Itu mah Nama perusahaan apa? Iya, kalau misalnya. Ya, sip. Iya. Maret terus bulan Maret. Silakan. Iya. Oh iya, bagus. Iya, bagus. Iya, yang tanggal berapa dulu yang akan di ini kan? Tanggal berapa yang akan? Iya, 1 Maret silakan. Iya, 1 Maret gimana? Ini. Ininya peralatan administrasi kredit. Iya. Udah ya pertanggal ya di ini. Udah aja pertanggal di ini. Iya. Oh iya. Itu nomor dokumennya belum. Oh belum. Pada tanggal 1 Iya, keren. Iya. Ini kan pasti di kredit. Ya, silakan diskusif. Sama seperti ini kalau menurut aku. Silakan, bagus. Ya, ayo. Oh iya, masih berarti lumayan besar. Dia utang sana. Iya. Kan ada kredit. Iya, tanggal 11 Maret. Ya, silakan diskusikan seperti apa. Ya. Atau ininya segininya 30. Bisa menghasilkan ke depan. Sudah dulu. Terus Pak. Ya. Ya, sudah semuanya? Sudah semuanya? Selesai? Oh, sudah. Ya, alhamdulillah kalau sudah selesai. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Ya, kalau sudah selesai silakan dipresentasikan ke depan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai jurnal umum. Di sini saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Anda sebagai karyawan bagian keuangan pada Astuti Taylor diminta untuk membuat jurnal umum yang sesuai dengan transaksi yang terjadi selama bulan Maret 2019. Transaksi-transaksi tersebut adalah pada tanggal 1 Maret 2019, Astuti menyetorkan uang 35 juta rupiah sebagai modal awal di rekening bank atas nama Astuti Taylor. Transaksi tersebut dibuktikan lewat DC nomor 001. Pada tanggal 11 Maret 2019, Astuti Taylor membayar asuransi untuk jangka waktu 1 tahun sebesar Rp1.200.000. Transaksi tersebut dibuktikan lewat DC nomor 002. Pada tanggal 12 Maret 2019, dilakukan pembelian peralatan sebesar Rp3 juta secara tunai. Transaksi tersebut dibuktikan lewat DC nomor 003. Pada tanggal 18 Maret 2019, membeli perlengkapan sebesar Rp1.500.000 secara kredit. Transaksi tersebut dibuktikan lewat DC nomor 004. Pada tanggal 25 Maret 2019, Astuti Taylor menerima honor sebesar Rp9.500.000 atas jasa yang telah diberikan. Untuk kolom red ini digunakan untuk mencetak hasil upload.
Rubrik ini digunakan untuk mencatat nilai bukti transaksi yang termasuk ke dalam debit ataupun kredit. Apakah dapat dipahami? Setelah kalian memahami, di sini saya akan mengirimkan dan memberikan jawaban tersebut ke dalam rubrik. Kemudian rekan saya akan menjelaskan mengenai jawaban-jawabannya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan, yaitu hasil diskusi kelompok kami. Pada tanggal 1 Maret 2019, nomor dokumen BJ 001, kas bertambah di debit sebesar 35 juta rupiah dan kas bertambah di kredit sebesar 1.200.000 rupiah. Pada tanggal 12 Maret dengan nomor BJ 003, peralatan bertambah di debit sebesar 3 juta rupiah dan kas berkurang di kredit sebesar 3 juta rupiah, 9.500.000 rupiah, dan pendapatan usaha bertambah di kredit sebesar 9.500.000 rupiah. Baik, apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Sebenarnya pada tanggal 2011 kan soalnya membayar asuransi, kenapa ditulisnya modal? Kan seharusnya ditulisnya asuransi bayar di muka. Oh iya, ternyata di dalam soal adalah asuransi dibayar di muka. Namun kelompok saya malah menulisnya itu sebagai modal. Terima kasih atas tanggapannya. Nanti kelompok kita akan memperbaiki. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan lagi? Jadi kolom ref ini digunakan untuk mencatat kode akun yang sudah ditetapkan seperti itu. Oke, terima kasih atas tanggapan dan pertanyaannya dari kalian. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi selanjutnya saya akan membacakan soalnya dulu. Anda sebagai karyawan bagian keuangan pada Astuti Taylor diminta untuk membuat jurnal umum yang sesuai dengan transaksi yang terjadi selama bulan Maret 2019. Transaksi-transaksi tersebut adalah tanggal 1 Maret 2019, Astuti Taylor menyetorkan 35 juta rupiah sebagai modal awal di rekening bank. Tanggal 25 Maret 2019, Astuti Taylor meminta honor sebesar 9 juta rupiah atas jatah yang telah diberikan. Transaksi tersebut dibuktikan lewat BJ nomor 005. Terus di sini teman saya akan menjelaskannya. Untuk jawaban hasil kerja kami akan dikirim lewat grup WA. Kas bertambah di debit sebesar 35 juta rupiah dan modal bertambah di kredit sebesar 35 juta rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 11 Maret, dokumen BJ 002, asuransi dibayar di muka bertambah di debit sebesar 1.200.000 rupiah dan kas berkurang di kredit sebesar 1.200.000 rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 12 Maret, nomor dokumen BJ 003, peralatan bertambah di debit sebesar 3 juta rupiah, di kredit sebesar 9.500.000 rupiah, dan pendapatan usaha bertambah di debit sebesar 9.500.000 rupiah. Apakah ada tanggapan dan pertanyaan dari kelompok lain? Tanggal 12 itu di soalnya kan secara tunai. Harusnya kas bukan ditulis utang usaha. Oh iya, kelompok kita salah, seharusnya kas bukan utang usaha. Nanti akan kita perbaiki lagi. Sekian dari kelompok kami. Kami Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pada tanggal 8 Maret 2019, membeli perlengkapan sebesar 1.500.000 secara kredit. Transaksi tersebut dibuktikan lewat BJ nomor 004. Tanggal 1 Maret, no dokumen BJ 001, kas bertambah di debit sebesar 35 juta, modal bertambah di kredit sebesar 35 juta. Terus tanggal 11 Maret, asuransi dibayar di muka 1.200.000, bertambah di debit 1.200.000, terus kas berkurang di kredit sebesar 1.200.000. Terus tanggal 25, kas bertambah di debit sebesar 9.500.000 dan pendapatan usaha bertambah di kredit sebesar 9.500.000. Baik, itu adalah penjelasan dari hasil diskusi kelompok kami. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Izin menyangga untuk tanggal 18 itu seharusnya kan dibelinya secara kredit ya. Seharusnya itu kas bukan utang usaha. Jadi seharusnya utang usaha bukan kas. Oh iya, ternyata kelompok kami salah menulis. Harusnya perlengkapan dibeli secara kredit, bukan secara tunai. Terima kasih atas pertanyaan. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Baik, kalau begitu saya tutup. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, saya akan menjelaskan hasil diskusi kami. Jadi jawaban dari soal tersebut adalah pada tanggal 1 Maret 2019 nomor dokumen 001 keterangan kas bertambah pada debit sebesar 35 juta rupiah. Pada modal bertambah di kredit sebesar 35 juta rupiah. Tanggal 11 Maret 2019, nomor dokumen 002 keterangan asuransi dibayar di muka bertambah pada debit sebesar Rp1.200.000. Pada kas berkurang sebesar Rp1.200.000. Selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2019, nomor dokumen 003 keterangan peralatan bertambah di debit sebesar 3 juta. Kas berkurang di kredit sebesar Rp3 juta. Jadi total pada sisi debit sebesar Rp50.200.000 dan pada sisi kredit sejumlah Rp50.200.000. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Menurut saya, kelompok 4 sudah menjawab pertanyaannya dengan tepat. Terima kasih atas tanggapannya. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semua kelompok sudah mempresentasikan ya dengan bagus ya. Sekarang siapa yang mau menganalisis dan menyimpulkan hasil dari presentasi yang barusan? Siapa yang mau? Oh iya, silakan. Jadi kesimpulannya adalah pada tanggal 1 Maret kas bertambah di debit sebesar Rp35 juta dan modal bertambah di kredit sebesar Rp35 juta. Pada tanggal 11 Maret, asuransi dibayar di muka bertambah di debit sebesar Rp1.200.000 dan kas berkurang di kredit sebesar Rp1.200.000. Kemudian pada tanggal 12 Maret, peralatan bertambah di debit sebesar Rp3 juta dan kas berkurang di kredit sebesar Rp3 juta. Dan pada kolom debit totalnya adalah Rp50.200.000 dan kolom kredit sebesar Rp50.200.000. Ya, jadi kesimpulan dari hasil presentasi yang barusan betul. Jadi kas bertambah di debit, modal bertambah di kredit. Iya. Sekarang ada yang menyimpulkan lagi dari hasil materi yang awal, silakan dari awal.
Iya, silakan. Hasil kesimpulan dari yang saya ambil yaitu jurnal umum adalah formulir khusus yang berupa penyelidikan dan pemasukan yang digunakan untuk mencatat bukti transaksi. Setiap bukti transaksi, apakah bukti transaksi itu tergolong ke dalam kelompok harta, utang, atau modal. Selanjutnya saya akan mencatat jurnal umumnya. Oh iya, betul ya. Jadi itu adalah kesimpulan dari materi jurnal umum. Tadi disampaikan jurnal umum itu seperti apa? Ya, jurnal umum adalah formulir khusus. Jadi formulir khusus untuk apa? Berupa pendebitan dan kreditan yang digunakan itu untuk mencatat bukti transaksi. Ya, mencatat bukti transaksi secara kronologis dan penjelasannya. Gitu. Silakan untuk ini LKPD-nya dikumpulkan dulu. Sekarang mau post-test, silakan duduk di kursi masing-masing lagi. Silakan duduk. Kembali ke kursinya masing-masing lagi, silakan. Iya, jadi peringkat 1 adalah Mutiara, peringkat 2 adalah Cindy, dan peringkat 3 adalah Fiona. Iya. Tepuk tangan dong sekali lagi. Alhamdulillah ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Apa lagi? Seru. Iya, alhamdulillah ya untuk pembelajaran ini katanya menyenangkan, katanya seru ya. Untuk pertemuan berikutnya, pembelajaran berikutnya, Ibu akan membahas mengenai buku besar. Ya, kalian bisa melihat di link-link video ya, di link-link video atau link Google, ada ya link-link Google, tinggal dilihat aja literaturnya, atau bisa ke buku-buku yang mengenai buku besar. Ya, itu. Cukup sekian dari Ibu pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, memberikan kebaikan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum ditutup, silakan KM untuk memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam